Pernahkah Anda merasa padahal mobil sering dirawat, tapi kok tetap saja ada kerusakan dan bahkan harus ke bengkel? Itu kenapa? Berikut ini 7 jenis perawatan mobil yang justru bisa merusak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama adalah sering gonta-ganti oli mesin, baik itu kilometer sudah tercapai maupun belum tercapai. Mungkin suatu saat Anda ingin pilih-pilih oli mesin yang harganya murah, tanpa Anda tahu spek SAE dan API servisnya cocok untuk mobil Anda atau tidak. Harap selalu diingat bahwa oli mesin itu lubrikasinya berbeda dan nanti tekanannya di dalam mesin juga berbeda, tergantung jenis oli sama jenis mesin mobilnya. Saya beri contoh, misalkan Anda punya mobil dengan mesin injeksi generasi yang baru, itu kan celah antara mesinnya sudah sangat sempit. Tapi karena Anda ingin murah, akhirnya beli oli mesin SAE 40. Tidak menggunakan yang ukuran 5W30. Tujuan utamanya jelas ingin oli mesin yang lebih murah. Tapi dari kenyataan yang sudah-sudah, memang mesin mobil injeksi generasi terbaru ini tidak cocok dengan oli mesin SAE 40 karena viskositasnya terlalu kental. Dampaknya dalam jangka panjang adalah nanti mesin bunyinya kasar, klotok-klotok. Suara mobilnya menjadi kasar, mesinnya tidak halus, dan kadang kalau dipakai bisa nyendal-nyendal dan dut-dutan di RPM rendah. Mau pilih oli mesin mobil apapun, merek apapun boleh, yang penting SAE-nya cocok dengan jenis mesin mobil yang Anda miliki. Misalkan jika Anda pengen SAE 5W30 bisa pilih yang jenis LCGC, ini harganya lebih terjangkau. Yang kedua, membersihkan mesin mobil di dalam ruang mesin menggunakan air murni dengan tekanan tinggi. Kita tahu bahwa mesin mobil itu di dalam sini ada banyak sil karet. Cuma sil karet kalau ditekan dengan air yang terlalu tinggi dia juga akan rembes. Kalau sudah rembes bisa bikin konslet, bahkan bisa bikin korosi dalam jangka panjang. Yang ketiga, ketika Anda otak-atik mesin atau beberapa komponen dalam mesin, Anda pasang baut terlalu keras atau terlalu kencang tanpa menggunakan kunci momen. Hasilnya nanti pada saat mesin panas memuai, bautnya tambah keras. Bahkan nanti pada saat dibuka bisa merusak drat dari mesin maupun bautnya malah justru bisa patah. Yang paling sering terjadi adalah otak-atik di bagian tutup oli mesin ya, tempat pembuangan tap oli mesin, itu paling sering terjadi. Yang keempat, terlalu banyak pasang aksesoris mobil yang bahkan tidak sesuai dengan aki yang digunakan, terutama di bagian ampere atau daya yang dipakai. Aksesoris mobil yang terlalu banyak makan listrik atau bahkan banyak instalatir kabel listriknya nanti akan memakan aki lebih cepat. Apalagi jika instalatir kabelnya terlalu banyak, maka dalam jangka panjang bisa menyebabkan konsleting. Karena kabel-kabel ini kan di-pressing di bodi ya, di bagian setiap sela-sela dari bodinya. Nah itu nanti kalau kena hujan, kena panas, getas, layu, itu kabel bisa jadi hubung pendek kalau kabelnya terlalu banyak. Karena sumber arusnya sama plus min ini nanti bisa beresiko konslet kalau kabelnya terlalu over yang dipasang aksesoris. Yang kelima, merawat mesin mobil ketika rusak. Jelas biayanya jadi sangat banyak akibat malas atau jarang melakukan servis rutin. Kebiasaan perawatan model begini jelas bikin tekor kantong, apalagi jika mobilnya mesinnya injeksi, dut-dutan itu yang diperiksa bisa banyak banget akibat jarang melakukan perawatan rutin. Mesin mobilnya dut-dutan, nyendal-nyendal ketika dibawa jalan baik di RPM rendah maupun RPM tinggi. Yang keenam, sering gonta-ganti jenis BBM. Kita tahu bahwa Pertalite dan Pertamax itu oktannya berbeda. Pengaruhnya di mesin adalah di pembakaran. Kalau terbiasa menggunakan Pertamax kemudian langsung tiba-tiba pindah ke Pertalite, resikonya adalah yang paling sering businya jadi cepat kotor, koilnya cepat berbet, akhirnya mobil jadi sering dut-dutan. Jadi sebaiknya menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi mesin yang digunakan. Yang ketujuh, karena ingin merawat bodi mobil biar selalu kinclong dan mengkilap, kadang-kadang menggunakan cairan yang terlalu keras yang tidak cocok dengan jenis dan tipe cat mobil.
akhirnya malah mobil jadi semakin kusam catnya. Bahkan kalau ngompon ataupun melakukan poles sendiri dengan cairan yang tidak tepat. Yang kedelapan ini tambahan adalah sering melakukan gurah mesin menggunakan cairan yang juga tidak tepat. Cairan gurah mesin kalau nggak tepat dengan mesin itu cairannya keras. Anda harus membuka filter, membongkar koil, dan memasukkan cairan ke dalamnya. Dalam jangka panjang ini juga akan menghasilkan deposit. Jadi gurah mesin boleh tapi jangan terlalu sering. Paling nggak ya setahun sekali ya bolehlah. Daripada nanti kalau bolak-balik digurah tujuannya ingin performa mesinnya bagus, malah resikonya jadi mesinnya rusak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk video berikutnya mengenai kapan harus servis ke dealer resmi, kapan tidak harus servis ke dealer resmi, kapan harus servis ke bengkel umum, silahkan klik subscribe, nanti Anda akan mendapatkan update-nya dan itu sangat penting sekali. Jika Anda suka dengan video ini silahkan like, jika ada pertanyaan atau input silahkan masuk di kolom komentar. Jika ingin membagikan ke rekan teman saudara Anda karena merasa materi ini bermanfaat, silahkan share, silahkan berikan komen, saya akan reply secepatnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, selamat bekerja dan beraktivitas.